Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih dengan tema kita hari ini terkait dengan BPH atau pembesaran prostat. Kembali kita langsung ke Dokter Else untuk memaparkan materi ini karena semakin menarik ya Dokter Else ya. Kita lanjut ya. Nah ini ya gejala klinisnya ya. Jadi keluhan-keluhan yang biasanya akan dikeluhkan pada pasien yang BPH ini. Nih kita lihat yang pertama. Yang pertama itu dianya itu kayak menunggu dulu. Dia udah kebelet nih, ya kasarnya seperti itu. Dia udah kebelet, tapi pas nyampe di WC dia harus menunggu dulu untuk buang air kecilnya. Kenapa? Karena tadi mungkin akan ada obstruksi atau sumbatan karena pembesaran tadi ya. Dan yang kedua dia juga yang mengedan mana ya? Mungkin yang ini ya, yang mengedan. Jadi dia harus mengedan dulu, baru pipisnya keluar seperti itu. Ya, karena dia mau melawan yang obstruksi tadi atau sumbatan tadi, jadi sehingga dia harus mengedan kuat dulu, baru dia pipisnya bisa keluar seperti itu. Terus atau juga bisa buang air kecilnya yang terputus-putus. Maksudnya itu kalau normalnya kan kalau kita mau buang air kecil kan sekali ngedan seperti itu ya akan lancar keluar zzzz kayak gitu ya. Tapi kalau pada orang yang BPH dia sering merasa pipisnya itu keluarnya terputus-putus. Ya. Atau dia merasa tidak lampias pada saat mau pipis. Jadi sudah pipis kok rasanya belum keluar semua seperti itu ya. Itu ciri-ciri dari BPH. Dan yang selanjutnya ada buang air kecil pada malam hari lebih dari 1 kali ya. Tapi ini juga nggak bisa jadi patokan karena kalau pada penyakit yang DM kita tahu juga dia poliuria, misalnya dia pipis tengah malamnya bisa lebih dari 2 kali seperti itu. Terus sering buang air kecil juga bisa ya, malah dianya itu sedikit-sedikit mau pipis, sedikit-sedikit mau pipis, tapi yang keluar sedikit seperti itu. Atau tidak merasa lampias seperti itu. Yang ini harus mengedan tadi ya saat buang air kecil. Nah itu sebenarnya gejala-gejala yang cukup khas pada orang-orang BPH. Jadi biasanya pun kalau ada pasien yang datang umur 50 tahun ke atas, udah bilang, "Dok, saya ini kok pipisnya dikit-dikit, terus kalau mau pipis harus ngedan dulu, atau kalau pipis rasanya tuh kayak nggak keluar semua, Dok." Nah, pastinya kalau saya pribadi, saya sudah menyarankan untuk rujukan ke spesialis urologi. Ya, jadi kalau untuk yang pasien yang BPH ini dia spesialisnya ke urologi ya, seperti itu. Artinya ini memang kebanyakan yang mengalami itu laki-laki yang sudah berumur ya dokter ya. Kalau yang BPH tadi ya. Karena kalau tadi kan kita bicaranya kalau prostat ada yang infeksi, ada yang hiperplasia ini, ada yang cancer. Nah, kalau yang BPH sama cancer ini biasanya memang pada usia yang lanjut 50 tahun ke atas. Tapi kalau yang infeksi atau prostatitis biasanya pada usia muda 30 sampai 40 tahun seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk usia yang 20 tahun, 30 tahun mengalami pembesaran prostat. Enggak nutup kemungkinan sih, tapi biasanya sangat jarang kasusnya. Yang paling sering kalau pada usia dewasa muda itu adalah yang infeksi. Nah, ini ya. Nah, ini yang sebenarnya sama sih sama yang sebelah ya, pancaran buang air kecilnya yang lemah ya, miksi tidak puas, maksudnya waktu pipisnya tidak puas, volume urin yang menurun, mengejan dulu saat berkemih ya. Kurang lebih sama penjelasan yang di gambar sebelah. Nah, bisa juga nih gejala pada saluran kemih bagian atas ya. Kalau yang di gambar sebelumnya kan dia satu saluran sampai ke ginjal seperti itu ya. Berupa gejala obstruksi. Obstruksi ini maksudnya sumbatan ya. Yang pertama nyeri pinggang atau benjolan di pinggang, hidronefrosis, demam ya, demam atau infeksi ya. Ini yang gejala-gejala yang lainnya ya. Kalau keluhan di luar saluran kemih, biasanya keluhannya pada penyakit hernia atau hemoroid sering mengikuti penyakit hipertrofi prostat ini ya. Gejala umumnya juga mungkin tampak termasuk keletihan ya, anoreksia, mual, muntah dan rasa tidak nyaman. Ini
bisa dibilang kayak gejala pendukungnya, gejala lain-lainnya. Tapi gejala utamanya di slide yang sebelumnya tadi, yang lebih khasnya ya. Nah, nanti ada scoring nih biasanya kalau emang udah ada tanda-tanda ayahnya, saudara laki-lakinya. Ini sebenarnya bisa kok di-download gitu ya di Google gitu kan. Kalau bisa scoring sendiri, maksudnya kan ini hal yang mudah ya, maksudnya untuk screening bisa. Sebenarnya kalau di puskesmas harusnya juga ada ini scoringnya. Nanti dokternya yang akan menanyakan sesuai pertanyaan yang di tabel ini. Nih pertanyaan yang pertama misalnya ya, tapi pertanyaannya dalam 1 bulan terakhir ya. Kalau belum ngerasa keluhannya itu belum 1 bulan, biasanya belum masuk nih kriteria apakah sudah bisa dimasukkan ke dalam screening di ini yang scoring ini ya, scoring International Prostate Symptom Score seperti itu ya. Ada pertanyaan seberapa sering Anda merasa masih ada sisa selesai pipis seperti itu ya. Seberapa sering Anda harus kembali pipis dalam waktu kurang dari 2 jam setelah selesai pipis seperti itu ya. Nanti ada nih tidak pernah ataukah kurang dari 1 kali. Terus kadang-kadang sekitar 50%, lebih dari setengah, hampir selalu. Nanti di scoring sama dokternya atau kalau mau coba-coba di rumah boleh. Nah, nanti hasil scoringnya bisa didapat di sini. Misalnya skornya 0 sampai 7 berarti dia bergejala ringan ya. 8 sampai 19 bergejala sedang, 20 sampai 35 bergejala berat. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh pasien kalau mengalami bergejala ringan, bergejala sedang, dan juga bergejala berat, dokter? Ya, yang tentunya harus ke dokter ya, ke vaskes terdekat. Jadi nanti kalau emang ada keluhan seperti ini sih, sejauh ini di puskesmas belum ada obat yang khusus untuk prostat ya. Nah, sebenarnya yang poin pentingnya itu semakin early, semakin cepat untuk mendiagnosa BPH ini, dianya nanti penanganannya akan lebih baik ya, nanti prognosanya akan lebih baik. Karena kalau dianya baru BPH-nya itu kayak tadi ya, baru mengenai leher dari kandung kemih itu, mungkin baru bisa cuman diberikan obat oleh spesialis urologinya untuk merelaksasi dari leher kandung kencing tadi ya, seperti itu. Tapi kalau udah tingkat lanjut mungkin akan lebih tindakan operatif yang lebih menjadi pilihannya seperti itu. Jadi kalau semakin cepat akan semakin baik seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Oke, baik dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter Bella. Nih, kalau dari dokter Bella sendiri sebenarnya seberapa sering menemui kasus pembesaran prostat, dokter, di Kota Bengkulu? Kalau saya kan kerjanya di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kan memang pusat rujukan dari vaskes pertama, dan pasien-pasien dengan BPH sendiri itu memang banyak, terutama di poliurologi ya. Karena di sini ada dokter spesialisnya di Bengkulu ini. Jadi nanti dari vaskes pertama akan dirujuk ke poliurologi itu sendiri, dan itu kasusnya sangat banyak. Di operasi pun hampir setiap hari itu pasiennya selalu ada untuk kasus BPH ini kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi memang banyak, dan untuk rentang usianya memang sudah usia lanjut, lebih dari 50 tahun untuk pasien-pasiennya. Udah sampai ke operasi ya, dokter ya? Betul. Oke, baik dokter, sebelum dokter memaparkan materi, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kita.